Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Sukacita untuk kita semuanya dalam sekolah minggu ini. Yuk bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian pembukaan kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk adik-adik kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Sengenge nyunarkan timulyo, angin midit lawan reno, manu ing oceh ana ing wit-witan, kewani nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mencintai kami, anak-anak Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang diberikan kepada orang tua kami, papa mama kami, yang telah merawat kami. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Berikan sukacita dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Dan firman-Mu dan puji-pujian boleh menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama memuji, menyanyi, dan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Yuk kita ikuti bersama-sama. Selamat pagi anak-anak semua. Bangun pagi ini, apakah anak-anak sudah mengucapkan puji syukur terima kasih kepada Tuhan? Selanjutnya, apakah anak-anak sudah mandi? Sudah makan? Sudah minum? Untuk menjaga kesehatan badan supaya tidak terkena penyakit, khususnya virus corona saat ini yang merebak di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di sekitar rumah kita. Untuk itu, baiklah,
Kita saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan untuk kehidupan kita semua hari ini. Tuhan telah menjaga kesehatan badan kita. Kita pun akan belajar untuk menjaga kesehatan rohani kita. Untuk itu, renungan pagi ini dengan tema mentaati perintah Allah. Apa anak-anak semua? Mentaati perintah Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26b yang demikian firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari kita ulangi bersama-sama. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Anak-anak semua, diceritakan pada zaman dahulu. Ada seorang raja Moab bernama Balak bin Sipur. Siapa anak-anak semua? Balak bin Sipur. Ia seorang raja yang sangat dihormati, ditakuti oleh rakyatnya. Ia kaya, di istananya banyak tertimbun emas dan perak. Tetapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dia lebih taat kepada para dewa, menyembah patung-patung batu-batu yang bernama Baal. Dan raja ini sangat bengis, sehingga rakyatnya sangat takut kalau terjadi kesalahan pasti dihukum berat. Suatu saat dia mendengar ada orang-orang yang keluar dari Mesir, rombongan besar yang dipimpin seorang yang bernama Musa. Rombongan ini ingin menuju ke tanah Kanaan. Dan pada saat itu ia sudah memasuki daerah pinggiran Moab, yang dipimpin oleh raja ini, yaitu siapa? Raja Balak. Maka Raja Balak sangat terkejut. Ia bertanya kepada pembantu-pembantunya, kepada perwira dan jenderalnya, bahkan dia ikut mengamati apa yang terjadi. Ketika ia melihat bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan dan akan melewati daerahnya, raja ini, Balak ini sangat ketakutan. Mengapa? Karena ia mendengar bahwa bangsa Israel dipimpin, dilindungi oleh Tuhan pencipta langit bumi. Dia berpikir, apa aku bisa mengalahkan? Seandainya bisa mengalahkan, caranya bagaimana? Karena ia punya Allah, punya Tuhan yang mengasihi, sekaligus mempunyai kuasa melindungi, menolong, sehingga perjalanan ini dilalui dengan lancar dan selalu menang di dalam peperangan. Anak-anak semua, akhirnya para penasehatnya memberitahu kepada sang raja ini, baiknya kita minta tolong. Lantas raja bertanya, minta tolong kepada siapa? Ada seorang peramal hebat
ada seorang penenung hebat, ada seorang tukang sihir yang hebat, namanya Biliam. Biliam tersohor ya, pada zaman itu karena dia mempunyai kemampuan untuk menyantet orang, ya, untuk berbuat jelek kepada orang, ya, dengan cara-cara supranatural, sesuatu yang mistik, sesuatu yang di luar nalar. Maka raja mengutus beberapa perwiranya untuk datang kepada Biliam. Setelah ketemu, apa yang terjadi? Utusan ini memohon bantuan. Bagaimana caranya mengutuk untuk bisa mengalahkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan pencipta langit bumi. Ketika ia mendengar permohonan itu, Biliam menjadi takut. Mengapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi bangsa Israel, Tuhan yang punya kuasa ini sulit untuk dilawan. Maka Biliam mulai ketakutan dan ragu-ragu sehingga menolak. Meskipun engkau memberikan kepadaku emas, perak, seistena penuh, aku tidak sanggup berbuat sesuatu. Karena ini melanggar ilah Tuhan Allahku. Ia tidak berani. Untuk itu, baiklah, saya merenung dulu, supaya saya bergumul, apakah aku akan melakukan. Meskipun aku menyadari tidak mungkin aku melakukan, aku pasti kalah. Utusan ini pulang dan melapor kepada Balak bin Sipor, Raja Moab itu, yang telah mengutus para perwira-perwiranya. Dan Raja Moab menjadi kaget juga. Apa yang harus dilakukan? Dengan kekuatan sendiri merasa tidak mampu. Minta pertolongan orang lain yang katanya seorang peramal hebat, seorang dukun santet, seorang yang bisa berbuat ajaib terhadap orang lain, ternyata tidak berani melakukan. Ya. Akhirnya apa? Biliam dihubungi kembali, tetapi tetap dalam pendiriannya. Ia tidak mau melakukan. Ia lebih taat kepada Tuhan yang esa ini, meskipun ia mempunyai sesuatu yang mengejutkan bagi orang lain, tetapi ia taat juga kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Anak-anak semua, dari cerita ini kita juga harus belajar sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kita harus belajar untuk saling mengasihi. Kita harus belajar hormat dan taat kepada orang tua. Apa anak-anak juga selalu taat kepada orang tua? Pernahkah anak-anak juga marah, tidak mau disuruh orang tua? Pernahkah anak-anak juga bandel kepada bapak ibu gurunya, tidak pernah mengajarkan PR dan lain sebagainya? Tuhan berfirman hari ini, belajarlah untuk taat kepada orang tua.
sekaligus taat kepada guru-gurumu di sekolahan. Supaya apa? Supaya ada damai. Ketaatan itu membuat kita semua damai. Ketaatan itu membuat kita tenang. Ketaatan itu sekaligus kita menghormati dan takut kepada Tuhan. Hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin. Adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh adik-adik kumpulkan dan dimasukkan amplop, ditulisi persembahan untuk sekolah minggu. Dan adik-adik juga bisa menitipkan kepada orang tua, lalu nanti dimasukkan dalam kotak persembahan di gereja. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan itu Engkau berkati, sehingga persembahan itu boleh berguna untuk sekolah minggu kami, khususnya sekolah minggu GKI Wonosobo ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang penuh kasih dan kemuliaan kami berdoa. Amin. T-A-A-T-A-A-T-A-A. Saya suka seperti Yesus. T-A-A-T-A-A. 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 Saya suka seperti Yesus. T-A-A-T-A-A. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekolah minggu kita telah usai. Sebelum kita menutup sekolah minggu online kita, yuk bersama-sama kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur kepadamu karena anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji, menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur atas pendampingan orang tua yang boleh diberikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menutup dengan rasa syukur kami kepadamu. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu kita telah usai. Dan pesan kami semuanya adalah tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan tentunya makan makanan yang bergizi. Kita berjumpa lagi pada sekolah minggu online minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.